Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Ini adalah bagian kedua dari episode 269 dengan judul Lampahing Hamemayu. Halo Mbak, Alum mas. Kok kelihatan, kelihatan nggak tuh? sore sekarang kelihatan. Hmm. Nah, ini Om yang belum berhasil undang Mbak Vicky. Sebentar, Mas. Tadi sampai slide 66 ya Mas. Ya, dibablasin 70 kan tinggal 4 lagi ya. Belum berhasil. Sudah tak undang Mbak Vicky-nya. Di depanku tuh kok kayak ada garis gitu ya di tempatku. Oh Iya enggak, Mas. jadi Tapi udah hilang barusan, kayak ada garis memang, tapi sampun hilang. Ya, Om nggak ngerti. Sebentar, Om coba unable to join keterangannya untuk di Mbak Vicky. Om coba undang kembali. Belum berhasil Mas. Mbak Vicky. Nanti kalau memang nggak bisa dihubungi, Mas saja yang nelpon ke Mbak, Mas, biar ini langsung diterima gitu teleponnya. halo Mbak, udah mulai live lagi. Oke, ya. Dipikir mungkin uploadnya kelamaan Mbak. Di, anu. Masih unable to join, Mas, Mbak bikin. Baru jawab ya, baru jawab ya Mbak. Duh, ada Tegalarung. Ada Tegalarung Mbak, yang di Tegalarung. Atau Mbak bacain dulu Mbak, kan waktu kan berjalan sambil nunggu Mbak Iya. Vicky. Iya. Ini Mami juga Nama, udah set bikinnya, Mas, tapi belum bisa. Undangannya itu udah ada, tapi ini tak klik-klik nggak bisa yang Mbak bikinnya. Oke, kalau Kentan Mami lanjutkan aja. Bacakan slide 66 sambil nunggu Mbak Vicky. Jadi, tamu jadi tamu atau lebih tepatnya mereka yang ditolong jangan ikut-ikutan ngatur. itu yang jadi patokan ya, tamu itu ditolong dihargai dan terima kasih ya, tapi jangan ikutan ngatur yang punya rumah. Lanjut Mbak. Slide 67, karena sudah ditolong saja itu sudah harus berterima kasih, bukan malah ngatur. Ya udah, lanjut. Sudah jelas. Slide 68, karena Kayang Mejawantah hanya tunduk pada perintah dari para hyang. Itu juga cukup jelas. Lanjut aja Mbak. Omeng sambil terus nge-set Mbak Viking ya Mas, jadi Ya. agak pelan karena ini tak klik-klik Nah, tetap nggak mau able to join. udah masuk Mbak. Oke.
Oke, oke Mas. Oke. Oke. Oke, Mbak, ini nah, eh, malah sekarang 69. Mbak bacain 69 sama 70 baru baru kita ngobrol ya. ngobrol di 90 juga nggak apa-apa, Mas. Santai. Selesaiin Biar slide dulu aja. oh ya wes. Selesaiin slide dulu aja. 69 dan di sana yang memimpin akan abadi karena ada keterkaitan dengan jagat langgeng. Karena memang di sana ada jalurnya menuju ke Jagat Langgeng dan di sana yang berhak untuk menentukan juga. Jadi, memang ya harus ada yang namanya jadi yang namanya datang bertamu ya harus menurut sama yang punya tempat. Lanjut, Mbak. Dan penunjukan dilakukan oleh Sang Hyang Mening. Jadi penunjukan bukan dilakukan berdasarkan pemilu ya, tapi berdasarkan yang menyuruh membuat tempat itu ada. Itu karena ada 70, berarti aku Hah? declare kurang lagi nggak nih? Nggak perlu ya? Enggak lah, Mas. Kan udah kan, nggak usah. Ah, 70 kok, 90 aja nanti. Sampai biasanya ah. aja. Ini apa namanya? Terus tadi disclaimer-nya udah belum ya? Mbak Omeng, disclaimer-nya tadi udah belum, Mbak? Oh iya, belum disclaimer-nya. Tadi tuh 60 sudah Mas. Apa Mbak? Semua Nggak dengar. 60 kan sampun Mas tadi Mas. Oh, udah ya? udah Nggih, 60 udah tadi semua, Mbak. sampun. Oke, ya udah kalau gitu aku cerita dikit ya. Oke Mas. Ini masih melanjutkan tentang Amangkat Admiral bahwa beliau itu mendapat gelar admiral itu kan karena memang menggunakan kapal laut untuk mendatangi banyak wilayah, tapi di wilayah satu dan wilayah lain itu kan dibikin saling berbeda supaya berantem. Dan kita juga bisa melihat dari sisi bahasa dan yang lain-lain itu bikin berbeda semua. Tapi yang paling paling agak mengganggu adalah pembuatan Hanacaraka ya, karena pembuatan Hanacaraka itu kan kemudian akan mengganggu beberapa cerita lama. Karena cerita lama kemudian dipercaya benar kalau tulisannya Hanacaraka. Jadi seperti Pararaton jelas palsu ya, karena Pararaton ditulis berdasarkan Hanacaraka, bukan berdasarkan Aksara Nagari. Dan Aksara Nagari bilang gara-gara adanya Hanacaraka itu gitu. Jadi bagi saya ya, tapi kalau orang ini terserah. Saya sangat tidak percaya semua cerita yang dasar ininya adalah Hanacaraka. Terus masyarakat Tuban di masa itu tuh juga kelihatan gitu kalau beliau tidak pro dengan Amangkurat Admiral gitu. Maka diberi nama oleh Amangkurat Admiral nama itu gitu. Jadi nama itu ini aku nggak perlu nyebut ya. Tapi mereka tidak mau menyebut nama bersebelahan. Jadi mereka nyebutnya menggunakan nama bersebelahan pakai bahasa Jawa gitu. Kita mbak mungkin nggak perlu terlalu banyak banyak dulu materi nanti malah nggak bisa cerita panjang apa nggak bisa tanya jawab karena waktunya kan mepet ya. Oke mbak, cukup mbak. Gimana? Jadi mau nerusin teks dulu atau mau tanya jawab? Saya jawab dulu aja mbak. Oke. Oke, pertanyaanku Mas ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah nama gunung tempat turunnya aliran Ampertosari atau Grojogan Sewu berada? Itu kan ini ya mbak dari Kayangan Cokro Bentang ya. Berarti kan sukunya Kayangan Cokro Bentang tuh itu. Dan Cokro Bentang adalah tempatnya Sang Hyang Betari Ratih dan Sang Hyang Bathara Kamajaya. Artinya yang membuat kehidupan itu berawal. Jadi kan Hmm. jelas ya, beliau menyebar benih kan. Istilahnya itu kan. Hmm. Yang gunung tempat benih berada ya kita harusnya sudah ketahuan nah dari nama itu mungkin nggak perlu diberi penjelasan detail. Itu mbak. Oke, 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 oke. Terus Mas, eh, leluhur meningkatkan debit aliran Grojogan Sewu, apakah nanti hanya akan terbatas di aliran Brantas atau juga akan sampai kemana-mana? Eh, Petilannya nanti kan gini mbak, kalau hanya difokuskan di berantas kan nanti nggak bisa apa namanya itu kan berarti dia nggak adil. Maka pasti akan ada petilan kecil yang dibelokkan
sebelum sampai Grojogan Sewu dibelokkan ke daerah yang dulu pernah menjadi sumber-sumber mata air yang dikendalikan oleh para Soro Hapsari yang tujuannya untuk membuat supaya anak cucu mereka itu mempunyai mempunyai jatah untuk mendapatkan Amertosari. Sehingga mata air yang akan dituju itu pasti nanti akan pakai nama entah mata air kehidupan, entah mata air kahuripan, entah mata air apa namanya? Ya pokoknya sekitar nama-nama itu deh, Mbak. Tapi petilan ya, petilan kecil masuk ke sana. Mas, seperti di Bali kemarin kan, tapi ya itu waktu turun dari atas kan kelihatan bentuk butirannya gede-gede gitu. Oke. Oke. Oke Mas, terus Mas, seberapa ekstrim perubahan tanah dari tandus ke subur jika aliran Amertosari mengenai tanah yang tandus? Kalau lumayan ekstrim Mbak, karena di situ ada sumber kehidupannya Mbak. Jadi bukan hanya air Nah, biasa gitu. Jadi akan lebih mempercepat pulihnya tanah yang tandus, lebih cepat. Jadi tidak seperti yang dilakukan seperti di negara Cina itu dalam mengatasi penggurunan, mereka kan kemudian menyebar apa namanya kelinci yang dari Perancis itu. hmm, Dan kemudian beberapa wilayah yang tandus tadi sudah mulai berubah jadi subur, tapi waktunya kan puluhan tahun, Mbak. hmm. Kalau ini mungkin waktunya bulan gitu, bukan puluhan tahun. Untuk hasil yang sama dengan yang didapat di negara Cina sana. Oke, oke. Terus Mas, biji apa saja yang akan disebar oleh Sang Hyang Bathari Sri sebagai tanda bahwa Cokromanggilingan tidak akan berhenti? Yang jelas yang menunjang kehidupan, Mbak. Sangat menunjang kehidupan itu apa itu yang jadi prioritas beliau. Prioritas pertama. Jadi ketika masyarakat di sana misalkan doyan makan beras ya berarti tanaman padi yang akan ditumbuhkan. Kalau di sana doyannya makan jagung ya berarti jagung yang apa dibikin lebih cepat suburnya. Kalau di sana masyarakatnya lebih suka makan gandum ya gandum yang dibikin lebih cepat suburnya gitu. Jadi tergantung dari kondisi masyarakat setempat. Jadi kalau mereka di sana daerahnya masyarakat senangnya makan sagu ya pohon yang menghasilkan sagu itu yang dipercepat tumbuhnya itu tergantung tergantung mereka kesukaannya apa. Bukan bukan tergantung dari apa namanya? Bukan pokoknya kabeh kudu doyan iki ora, Mbak. Ya, oke, oke. Oke, jadi ini ya Mas, nggak saklek yang kaku yang maksudnya Iya. oh nasi semua gitu atau ketan semua gitu atau ternyata makanan dasarnya adalah parutan kelapa. Men kemri apa sih? Kemrina ke apa sih Mas yang itu? Yang kalau kebanyakan makan kelapa itu loh. Kreminan. Kreminan, kreminan. Nanti malah semuanya kreminan. Oke. Terus Mas, apa yang akan dilakukan oleh Sang Hyang Bathari Sri terhadap yang menginginkan Cokromanggilingan terhenti? Ya dicuekin, Mbak. Karena beliau bukan orang yang suka makhluk yang suka menghukum, Mbak. Ya dicuekin. Pokoknya cakra menggiringan harus berjalan. Tapi kalau mengganggu baru diatasin. Baru ada tindakan. Hmm, Kalau masih nggak mengganggu, cuma pengen berhenti, ya ben wae. Kalau sana memang pengen berhenti kan itu hak mereka, toh Mbak, untuk berhenti. nah, Yang jaga tidak boleh ada habisnya, tidak ada batas bawahnya, apa batas batas surutnya itu jangan sampai ada, coba. oke. Pertanyaan dari aku cuman itu sih Mas. Oke, kalau gitu Mungkin nanti aku lanjut akan dulu. tanya-tanya di selanjutnya gitu. Ya, Ini jadi kita gimana? Jadi lanjut aja baca Mbak. teks. Ya, ke 71 Oke, berarti. oke, bentar. 71. Dan Sang Hyang Undeng itu ketempatan Sabdo Jati. Jadi sekali ngomong tidak akan pernah diganti. Ngomong iya itu ya itu, nggak bisa diminta itu jadi
itu jadi ini itu nggak bisa. Kalau ini ya ini, itu ya itu, gitu. Lanjut, Mbak. Bersabda tidak akan pernah ditarik balik. Yang namanya sabda jati ya begitu, sekali ngomong ya udah, gitu aja. Lanjut, Mbak. Karena yang punya sabda jati tidak akan mencela-mencele. Jadi tidak mungkin kalau misalkan tadinya mau ke Jakarta terus tiba-tiba berubah jadi Surabaya gitu. Lanjut, Mbak. Beda arah itu, Mas. Oke, 74. Jadi kalau tidak suka dengan yang ada di kayangan Yogyakarta, sebaiknya keluar dari tempat itu. Ya karena itu berarti tidak akan cocok dengan kayangan yang beneran. Jadi mending udah gitu kan. Lanjut, Mbak. Dan di sana tidak ada paksaan. Jadi kalau mau keluar pasti diizinkan dan kalau perlu akan diantar. Itu alam yang tidak mungkin pada paksaan. Tapi kalau memang tidak kompeten untuk tempat itu ya memang akan disuruh pergi. Tapi disuruh pergi tidak maksa, tapi disepiangin tahu-tahu pindah tempat. Lanjut, Mbak. Kepergian satu orang yang merasa tidak cocok itu tidak akan membuat kehilangan bagi penghuni kayangan Wijuwanta. Malah menenteramkan mereka. Lanjut, Mbak. Malah kalau ada yang mau menyusul lagi akan diizinkan dan kalau perlu malah akan diantar. Nah, itu oke lanjut. Sudah jelas, Mbak. 78. Namun setelah keluar tidak akan bisa kembali lagi. Karena yang punya sabda jati itu ya begitu. Kalau udah enggak ya enggak gitu. Lanjut, Mbak. Ya tiketnya sekali jalan ya Mas. Ya, Tiketnya cuma satu. Tidak dijual dan tidak bisa ditukar. Oke. Karena setiap kata yang dikeluarkan di kayangan Wijuwanta tidak boleh ditarik kembali. karena di sana sabda jati itu benar-benar mengawasi semuanya sehingga apalagi sang penguasanya beneran sabda jati beneran. Jadi sekali iya ya iya, enggak ya wes gitu. Lanjut, Mbak. Namun jika masih dalam pikiran dan belum terucap, belum diperhitungkan. Makanya apa-apa itu yang hati di sana adalah jangan sampai kawijiling lesan untuk kalau mau menyatakan sesuatu. Karena kalau sudah terucap itu berarti sudah sineksanan jagat saisine gitu. Lanjut, Mbak. Jadi yang diperhitungkan itu jika sudah diucapkan apalagi sudah dilakukan. Karena kalau sudah diucapkan apalagi sudah dilakukan jelas itu kalau itu melanggar ya berarti sudah ya wes toh daripada di situ ganggu. Lanjut, Mbak. Tapi yaitu semua ini cuma dongeng, jadi jangan dipercaya. Itu yang jadi patokan. Karena dongeng itu bukan untuk dipikirkan, dirundingkan, direnungkan, dan diperdebatkan. Para percaya ya wes gitu. Tapi ya lebih baik begitu, jangan percaya. Lanjut, Mbak. Jadi kayangan Jawanta itu ada aturan yang didasari oleh kasih sayang. Itu bukan ancaman. Jadi di sana dalam waktu memindahkan orang pun bukan diancam, untuk gue tak gebuki itu enggak. Oh, rasa seneng, kamu di sini nggak cocok ya sudah. Gue cocokin kono atau berpindah udah. Tidak bisa pakai apa namanya alasan menghindar dengan cara apapun ya. Karena sepiang itu bekerjanya tidak akan diduga. Lanjut, Mbak. Juga aja enggak gitu Mas. Di sana juga tidak ada yang namanya dendam. Nah, di sana tidak ada balas dendam sama sekali karena memang ya di sana orangnya memang tidak ada yang neko-neko karena yang penghuni di sana kan taunya mereka itu nunut, benar-benar nunut karena itu tanah punya yang punya tempat, bukan bukan tanah bareng-bareng. Lanjut, Mbak. Nah, tapi kalau ada yang masih pengen balas dendam berarti dipuas-puasin di sini dulu dong, Mas. Ya di sini dulu. Tapi kan masalahnya nanti perhitungannya dengan sang yang penting apakah diizinkan ke sana apa enggak kan yang penting yang itu. Kalau Oke, oke. Karena tidak ada hal apapun yang layak dijadikan sakit hati. karena di sana apa-apa serba terpenuhi kok. Jadi ngapain harus sakit hati? Lanjut, Mbak. 86. Jadi kalau di sana bisa sakit hati, maka itu layak dicek kejiwaannya. Karena dia segalanya terpenuhi.
Misalkan standar terpenuhi itu adalah 10, maka di sana dikasihnya 500. Jadi di atas standar terpenuhi. Lanjut, Mbak. Dan yang bisa kehilangan kesadaran karena jiwanya yang labil memang lebih baik jangan di kayangan ngejuanta. Karena masih ada tempat lain yang lebih cocok. Lanjut, Mbak. 88 karena bisa mengganggu proses hamemayu hayuning bawono. Karena pengawasan dan memanya dilakukan secara ketat dari sana. Lanjut, Mbak. Karena unsur kologatiko ada dalam keinginan balas dendam. Yang namanya kalau Gatiko kan memang maunya bagaimana supaya kayangan Ejawantah itu rusak. Makanya tidak akan diizinkan kalau masih ada unsur itu. Lanjut, Mbak. Dan bisa dimanfaatkan kologatiko jika masih ada yang bisa sakit hati. Makanya kan, tapi yang lucu itu kan, wong itu tempat siapa, datang sudah terima baik-baik, kok masih ada sakit hati, ya mending nggak bisa datang gitu aja kan. Karena ini udah 90, aku disclaimer dulu, semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau percaya jangan percaya, karena main dongeng bukan untuk dipercaya. Jadi ya ojo percaya. Lanjut, Mbak. Oke, ini lumayan ya sedikit ngeblur tapi masih kelihatan lah. Tapi aku harus deket banget sih Mas. Ini tambah disclaimer, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa hadiran Mas Agung Wilus Tejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Wilus Tejo saja atau saya saja atau Mas Agung Wilus Tejo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Oh ya Mas, karena kan aku lapar banget ya, jadi aku mau mute ini suaranya, aku mau sambil masak. Oh iya, Jadi aku dengerin aja dulu. Oke, jadi biar oke Mas. dibacakan. Enggak, ini kalau nanti aku masanya udah selesai, nanti aku mau lanjut bacain, tapi kalau misalnya enggak, diterusin dulu. Karena aku masanya enggak aneh-aneh kok. Oh iya, ya. Kan Mbak Omi Ini, pasti akan tanya-tanya kan Mas? ya, Atau ini kan enggak? disclaimernya Mbak Omeng, disclaimernya videonya dari Mbak Omeng dulu. Moga Mbak Oning. Oke. Oke, Mas. Ini semua cuma dongeng. Gak percaya? Gak apa-apa. Kalau mau percaya, yo. Ojo percaya. Ini semua cuma dongeng. Ojo percaya. Gak ada ide. Ojo percaya. Ojo percaya. Ojo percaya ya. Ojo percaya. Ojo. Ini semua cuma dongeng. Gak percaya? Gak apa-apa. Kalau mau percaya, yo. Ojo percaya. Ini semua cuma dongeng. Gak percaya? Gak apa-apa. Kalau mau percaya, yo.
telepon Mas. Tak setting lagi. Mas, aku mau komentar bener dong, Mas. Apa Mbak? Mas, kayaknya menyanus tuh perlu diruat, Mas, supaya tahu kalau ini tuh cuma dongeng gitu loh. Kayak kalau nggak diruat nggak selesai-selesai mereka kalau kepercayaan. Ya Harus itu. diruat untuk sadar. Ini ada ini disclaimer baru gini. Aja percaya. Oke, monggo lanjutin, Mas. Nah, Mbak Aming. Untuk yang 90 ini Mas ada yang mau disampaikan lagi nggak Mas? Enggak Mbak. Enggak ada. Kalau Minggu kita depan aja cerita tentang itu. Yang mungkin nanti akan supaya aku masih mencari cara untuk menjelaskan tentang Morse code pair Mbak. Tapi mungkin minggu ini belum cocok. Iya, iya, Mas. Kalau kita mau nanya nih Mas, itu juga Mbak Oke. juga ada pertanyaan. Ayo masuk. Halo Mas. Ya Mbak Ya, Mas, kami itu mau nanya kan dari tadi Mas membahas tentang mata air nih Mas ya. Apa? Putus-putus. Gimana Mas? Putus-putus. Putus-putus suaranya. Suaranya putus-putus. Mas, kalau di peradaban Kolobendu niki masih jelas kedengeran nggak Mas? Jelas kedengaran sekarang ini agak maju mungkin bicaranya. Oke. Kalau di peradaban Kolobendu niki apakah sanggup nggak menghentikan aliran Amertosari karena dari berita itu katanya ada sudah mulai keluar kan Mas untuk yang Mas sebelumnya pernah ngendiko dan yang berita terbaru ini juga ada disebutkan kan mulai keluar air yang bening walaupun hujan deras atau banjir kayak gitu tapi airnya bening. Ya Mbak, nggak mungkin bisa dihentikan Mbak. Yang bisa itu hanya nutupin beritanya. Nggak mungkin bisa. Tapi ini pasti makin lama makin naik Kak. Dari basement 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya gitu kan. Ayo Mbak. Atau bahkan mereka nggak sadar ya kalau ini sebenarnya aliran Amertosari ya Mas. Iya, mereka nggak sadar. Tapi sebening itu gitu kan. Dan sebersih itu airnya. Nah, iya. Bisa lo diadu dengan PDAM Jakarta. Coba aja pakai bendungan itu. Iya. Tapi bisa nggak aliran Amertosari ini kenahan gitu Mas? Biar air permukaan itu nggak sampai turun ke bawah gitu Mas? Istilahnya bukan nahan Mbak. Cuman karena dia menambah kandungan air yang di bawah sehingga lapisan tanah yang di bawah sudah tidak bisa menyerap air lagi karena sudah lewat jenuh. Sehingga air yang turun di atas orang meresap ke bawah gitu loh Mbak. Udah bingung mau kemana airnya nih Mas ya? Jenuh kan sih. Yang air yang permukaan ke Iya. atas dia nggak bisa naik, ke bawah udah disudul ke atas gitu kan. Iya. Terus kalau selain dan salah mongso Mas, apa saja itu kan. akan kembalinya Amertosari selain dari iya kan maksudnya selain dari yang sudah pernah Mas ngendiko itu tentang Gunung Cicerem gitu. Ada berbagai banyak hal Mbak. Yang jelas itu pertama kali pasti akan dimulai dari kembalinya tanah yang tadinya tandus jadi subur. Itu sudah dimulai di Cina kan. Nah, tapi kan nanti Sang Yang Berdarah Istri akan membuat perbandingan kalau itu kan dengan menggunakan hewan kelinci Prancis yang digunakan oleh Cina. Kalau Sang Yang Berdarah Istri tidak akan menggunakan Amertosari, maka pasti ada perbedaan kecepatannya di situ. Itu nanti. Terus yang kedua, kelembapan udara kan bertambah ya Mbak, sehingga udara cenderung atmosfer cenderung tidak muat lagi sehingga akan kemungkinan hujan sangat besar. Sehingga ya terbentuk dalah mongso seperti yang dulu pernah tak ceritain. Terus karena kandungan air di bawah itu juga naik ke atas yang dari Amertosari, maka kemudian mungkin hujan sedikit sudah banjir. Gitu Mbak. Dan karena
karena Amartasari yang akhirnya jatuh ke laut juga makin banyak, maka laut ya naik lambat-lambat naik apa pelan-pelan naik ke atas gitu. Jadi mungkin akan anu ya apa namanya? Ini kan bukan untuk nakutin ya. Jadi mungkin kalau yang senang main jet ski atau main seperti berenang di laut seperti aku itu dapat dapat arena bermain lebih luas gitu Mbak. Tapi ada cara mboten Mas dari leluhur untuk mencegah banjir saat kalau aliran air Amartasari kembali Mas. Itu tergantung dari ini Mbak, yang sedang berkuasa Mbak. Ngakoni Mojopahitnya ada di mana gitu dulu. Kalau ngakoni Mojopahit running kono ya akan dinaikkan terus sampai sampai kudu ngakoni Mojopahit itu running orang tidak di tempat yang mereka sebut gitu. Dan ini kan kaitannya panjang ya karena dulu orang Belanda itu kan datang ke sini itu kemudian membantu Amarokrat Admiral kan dan mereka dari sejak Peter Soon-kun seharusnya punya data tentang apa yang mereka rencanakan. Maka di sini kemungkinan besar, Mbak, kemungkinan besar ya. Karena leluhur itu kan tidak susah di situ ya. Yang sadis itu aku gitu. Leluhur enggak gitu. Ini kalau kalau misalkan Belanda tidak mau membuka cerita ini, ada risiko untuk Belanda, Mbak, terhadap rajanya, terhadap ratunya, dan terhadap apa namanya bendungan yang mereka yang dulu belajarnya dari sini bikin bendungannya itu. Uh, Dam Amster itu apa gitu. Hamster Mas, hamster. Oh, damnya hamster. Oke. Tak kira dam anu ya tadi apa dam truk atau apa gitu, tapi damnya hamster ya ternyata. Jadi kalau misalkan kita perhatikan aja nanti ke depan ya, apa yang terjadi dengan Belanda? Kalau mereka tidak mau membuka cerita tentang Majapahit di Jakarta gitu ya, dan tidak mau membuka tentang eh, Sungai Berantas itu lewat Jakarta, karena mereka pasti akan punya resiko Mbak, karena mereka yang dulu punya janji apa gitu kan. Makanya di sana dibikin negaranya kerajaan, Mbak, karena supaya nantinya kalau nagih biar gampang gitu kan. Nah, kerajaan dengan kerajaan, berarti bukan kerajaan ke pemerintahan, kerajaan dengan kerajaan. Jadi risikonya ada di Belanda untuk kondisi awal ya, Mbak. Kalau pangeran kurang mobil kan nggak berani pulang. Nah ini kan nanti lihat aja apa yang terjadi dengan Belanda, karena ini pasti lebih besar masalahnya karena mereka mempunyai catatan yang akan menunjukkan Majapahit tadi di mana gitu. Dan apakah betul kota tua itu yang itu dinamakan kota tua atau kota wong tua gitu kan? Harusnya kan kota wong tua bukan kota tua. Kita mana bukan kota Batavia loh. Kita juga bukan kota Belanda itu enggak. Kota tua malah beberapa orang yang tua-tua ngomongnya kota wong tua. Gitu Mbak. Tapi kalau pangeran kurang mobil takut pulang, ini bukan kalau yang ini yang Amsterdam itu bisa ini ya Mas, damnya hamster itu bisa nggak pulang-pulang ya Mas. Ya, mungkin sekali tiga daratan bisa dimulai dari situ gitu loh Mbak. Oh. Kan di sana mungkin banyak orang yang senang main ke pantai untuk berjemur dan berenang, skydiving, terus kemudian main apa ski dan sebagainya. Apa kok ski? Apa tuh namanya tuh? Itu yang di laut sambil gaya-gaya gitu, yang ini bentuknya Surfing, ya surfing, ya. Kan keturutan mereka kalau damnya hamster itu di cepat kelewatan gitu loh. Atau apa namanya bukan jebol Mbak, bukan aku tidak ngomong jebol tapi tidak berdiri lagi gitu loh. Ngantuk. Iya. Kan seharusnya kalau 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 secara yang sekarang kekinian aja lautnya mereka kan lebih tinggi Mas dengan daratannya nih Mas sampai dibikinkan jembatan apa aliran ya itu ya kotanya kan juga dari air kan
Ya, Jadi jadi itu akan jadi ciri-ciri berikutnya, Mbak. Kalau Amsterdam sudah ini, apa namanya, eh bukan jebol, tapi tidak berdiri lagi. Ya, itu berarti memang Amertosari harus muncul, gitu. Tapi ya itu, itu tergantung dari rajanya sana untuk membuka cerita ini bagaimana gitu kan. Karena cerita, putus karena, suaranya Mas. ya ya, itu tergantung raja karena membuka cerita bagaimana. Harus membuka cerita. Kalau tidak membuka ya resikonya di situ. Dan ini bukan karena dibom, bukan karena dirusak, bukan karena ini, tapi ada kekuatan alam yang membuat itu akan lebih besar di sana itu loh Mbak. Dan nanti akan kelihatan kok itu ombaknya milih. Jadi bukan daerah lain, bukan negara lain, cuma negara itu aja. Karena Mbak Tunggul udah ngomongin yang Baska Walanda mah, itu kita nono ya karena piye gitu, udah ngomong begitu. Ya kita lihat aja apa yang terjadi dengan Belanda. Jadi aku mau terus terang ya Mbak, Belanda dan Amsterdam gitu ya. Aku nggak Gimana ngomong-ngomong. Mas? Gimana Mas? Saya ulangi. Jadi gimana? Jadi kan cerita tentang kota tua itu sebenarnya punya siapa? Itu ada dalam catatannya Jan Pieterszoon dan sebagainya, toh Mbak. Bahwa mereka itu sebenarnya itu dulu sebenarnya seperti apa gitu. Dan catatan untuk gubernur jenderal yang lainnya itu pasti ada. Nah, maksudku tuh mereka harus membuka secara jujur bahwa itu adalah Majapahit gitu loh Mbak. Kalau tidak kan berarti ini tuntutan yang dilakukan Mbah Tunggul pasti akan melakukan tuntutan adalah ya dia dari gawe dam ya damnya tak cupuk gitu kan kalau dia kan gitu tuh. Oh iya, itu sebenarnya harusnya paham sih. Jamnya dituku ya kan? Iya. Tapi itu bukan karena dibom, bukan karena dibakar, bukan karena dirusak, bukan karena apa. Tapi ada kekuatan alam yang akan mendorong itu sehingga damai melayu gitu. Mungkin mungkin damnya kurang olahraga Mbak. Jadi perlu 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 jogging pergi. Perlu stretching. Iya, itu Mbak. Oke oke. Oke paham. Monggo Mas, udah lanjutin Mas. Oke, apa lagi Mbak? Nggih. Kenten Mas, kemarin itu kan waktu di Bali ini kan sempat kenten ya, sempat waktu Mas di Bali, kan orang ya ceritanya dulu, sempat di Bali, waktu Mas di Bali kan sempat turun gitu Mas. Tapi kalau sempat turun aliran yang petilannya yang dari di Pulau Pon. Pulau. Saat Mas di Bali ada petilan Amartosari di Iya. Pulau Pon gitu. Di petilan Amartosari di Pulau Pon itu, apakah nanti akan di sana aja yang turun atau yang menerima petilannya atau di daerah lain juga akan ada dalam petilannya Mas? Di daerah lain akan ada Mbak. Tapi yang terbesar tetap di Jakarta ya Mbak. Karena Grojogan Sewu sangat dekat dengan Jakarta. Gitu. Yang lain dibagi kecil-kecil tuh iya, seperti yang di Bali itu kelihatan banget tetesannya segitu gedenya kan waktu netes. Sehingga semua wilayah harusnya dapat, tapi cuman dalam kapasitas yang berbeda gitu. Terus waktu niku kan lokasinya niku kan bukan apakah desa Selat niku Mas? Kami ulangi ya pertanyaannya, apakah desa Selat niku yang di Pulau Pon itu merupakan desa yang dulu punya aliran Amartosari Mas? Apakah selalu namanya desa Selat atau gimana Mas? Selat itu kan berarti ada pembatas berupa perairan antara dua daratan, toh, Mbak. Dan itu nggak kecil, pasti lebar. Kalau cuma kecil dikatakan sungai, dikatakan selat berarti kan itu pasti lebar. Jadi ada Mbak lokasi di sana itu memang iya nanti akan dilewatin aliran Amartosari. Cuman itu kan turunnya di tempat yang kemarin ya. Tentu titik awalnya turun harusnya di situ gitu. Cuman lokasi itu apakah bisa dijangkau semua orang aku nggak tahu ya, karena walaupun mungkin orang bisa nyebut wilayahnya di daerah Adian Semal, beliau nek bisa ketemu gitu aja kan. Iya, iya.
karena sempat dicariin kan nggak ada di peta kan masih Nggak ada. Iya, Ya. nggak ada di peta. Yang menyaksikan kan Mbak Nila, Mas Tovan, sama Mbak Jo kan menyaksikan semua itu di peta, tidak ada di Google Earth, tidak ada. Nggak ada di peta, nggak ada di Google Earth, tapi saat itu kita bisa tetap akses internet. Ya, sinyal bagus, sinyal bagus. Oke, sampai Eh, eh, mengenai aliran air Amartosari, Mas, itu nanti pada pada lapisan yang udah benar-benar tidak ada khasiatnya, itu apa masih punya rasa atau bukan, Mas? Dia lebih cair, Mbak, kurang pekat, agak nggak begitu kental, tapi lebih cair. Tapi tetap rasa legendernya tetap ada. Gitu. Tapi tetap tidak ada rasanya ya, seperti air tawar biasa dan tidak berbau. Tidak berbau ya, Mbak ya. kita berbau. Oh. Nah, kalau dilihat dari jauh, Mas, itu lebih kelihatan bening atau biru? Kalau dulu di di Banyuwangi yang asli yaitu di Bandung itu disebut Banyu Biru, ya berarti harusnya kelihatan dari jauh warnanya biru, Mbak. Tapi dari dekat bening. Ini pertanyaan terakhir, Mas, lepas dari Amartosari. Kan minggu lalu saya sempat bertanya tentang julukan atau gelar lain dari Putus-putus, Mbak. Putus-putus. ya, sempat Putus-putus. bertanya. Oke, saya kan sempat tanya tentang julukan gelar dari Amangkurat Admiral nih ke Mas, ya kan? Nah itu kan saya sempat ini kan kesian gitu loh kalau kudanya jarannya dibawa-bawa gitu loh. Ternyata saya belakangan ini jadi lihat banyak jaran, Mas. Gimana? Iya, Mbak. Karena mereka kan ini ya, akhirnya menamakan dengan nama yang lain gitu. Karena di jalan-jalan gitu, Mbak, di tempat tertentu gitu, di jalan-jalan si Amangkurat Admiral itu gitu. Makanya di titik itu lambangnya adalah jaran gitu kan jadinya. Hmm, Karena jalan-jalan gitu Amangkurat Admiral kan. berarti yang di tempat yang banyak jaran di mana-mana itu sampai ada jaran yang rambutnya aja mirip orang gitu, Mas. Iya. Jadi jadi yang tidak disukai sama si Amangkurat Admiral berarti ya, Mas. Iya. Nggak disukai makanya dikatakan oh daerah itu racun itu gitu kan. Makanya sekarang kamu yang jaran itu gitu kan. Jaran racun. Nggak mau nyebut depannya tapi dia cuma gue jaran kowe gitu kan. Iya, iya, Mas. Kuda yang kupingnya kayak spion gitu. Iya, emang rambutnya yang kayak orang gitu, kayak manusia. Oke, sampun Mas, Mas. sama Tono, Mas. Mas, awalan jarannya emang D apa Mas? Apa J? Engkau tak telepon, Mbak. Tak telepon. Oke. Soalnya itu enggak Oke. jadi kasus gitu ya. Oke. Aku mau ngomong ke Mbak Oming. Mbak Oming nanti kalau lanjutin dulu ya slide-nya, aku tak makan. Makananku ini Suaranya putus, Mbak. Putus-putus suaranya. Mbak Vivi mau makan dulu. Mbak Omeng yang bacain. Tak dengerin. Oke. Oh, Lapar banget aku, Mbak. Makasih, Mbak. iya. Kalau Kenten kita langsung lanjut ke slide Mawang ya, Mas. Oke, satu. Bentar. Slide 91. Di sana itu temu aja bisa nemu ketok. Karena saking kayanya negaranya dan segala-galanya ada. Lanjut, Mbak. 92. Tapi bagi yang mau berusaha pasti akan mendapatkan anugerah lebih banyak. Anugerah itu ya dapat dikatakan mirip hadiah gitu ya, tapi bukan anugerah, tapi anugerah gitu. Lanjut, Mbak.
93 dan jumlah pekerjaan di sana sangat banyak. Tidak ada yang menganggur. Lanjut, Mbak. 94 karena besaran jagat gede juga sangat besar dan sangat luas. Karena, dan di sana jagat gede itu masih bisa dilihat dengan jelas dan masih bisa dijangkau, tidak perlu harus menggunakan peralatan modern. Lanjut, Mbak. Dan tugas Melayu itu memang ada hadiahnya dari para hyang. Karena namanya hamba mayu itu berarti menjalankan perintahnya para hyang. Jadi kalau dijalankan ya pasti ada hadiahnya. Lanjut, Mbak. Dan luas kayangan Ngejawanta itu sekitar 24 kali seluruh wilayah peradaban Pulau Bendu. Jadi tidak kecil ya mereka. Tapi kayangan Ngejawanta itu kan ada 3, ini cuma salah satu saja gitu. Lanjut, Mbak. 97 karena seluruh wilayah peradaban Pulau Bendu itu hanya 4% dari total luas Arthropoda. Itu pun sudah kerasa luas. Apalagi yang 96%. Lanjut, Mbak. Dan saat ini 96% luas wilayah sedang ditutup dari peradaban Pulau Bendu. Ya, makanya kalau bisa membayangkan yang 4% aja seluas itu, apalagi yang 96%. Lanjut, Mbak. Hal itu karena masih ada Sukerto yang maunya menangnya sendiri di peradaban Pulau Bendu. Jadi mereka tidak memaksa, tapi dikasih tempat tersendiri, tapi tidak boleh mengganggu tempat mereka. Lanjut, Mbak. Sukerto itu kalau menyerang maunya tidak dibalas, dan kalau dibalas merasa dipolosio. Ya namanya Sukerto maunya kalau nyerang supaya pihak lawan itu jangan bales. Aneh kan? Tapi kalau dibales, merasa tersakiti. Lanjut, Mbak. Sukerto itu kalau kalah perang merasa dipolosio besar-besaran, tapi kalau dibiarkan akan merusak duluan. Makanya Sukerto memang tidak diizinkan mendekati ke kayangan Ngejawanta. Mendekati aja udah nggak boleh. Ayo, Mbak. Maka di sini kayangan Ngejawanta wajib membantu yang diserang duluan. Jadi membela yang diserang duluan adalah benar ya, karena memang kayangan Ngejawanta itu harus melakukan apa-apa dengan seadil-adilnya. Lanjut, Mbak. Bahkan kalau perlu, bangsa penguasa di Pulau Bendu akan dipaksa agar membantu negara yang terkena polosio, dan jika jamur Dipo keluar, maka akan menjadi saat munculnya peradaban besar, karena sudah ada alasan untuk bertindak. Karena jagat akan dirusak dengan jamur Dipo. Jadi bukan karena ini ya, kalau peradaban besar itu kan mereka tidak terganggu, mereka tidak tersakiti, dan mereka tidak merasa dirugikan. Tapi ketika jamur Dipo keluar, mereka punya alasan untuk intervensi. Kenapa? Karena mereka tidak mau yang 4% juga rusak. Lanjut, Mbak. Kayangan Ngejawanta tubuh wonten ingkang reksa. Dadis menawi badhe ngreksa luwih becik wonten tumut. Dumateng kayangan Ngejawanta amargi kamulyanipun Tribhuwana kang kareksa dening sang angin-angin ing tlatah Mongojaya ing kayangan Ngejawanta. Sampun, Mas. Oke, kalau gitu aku tak jalan keluar dulu untuk nunjukin ke Mbak Vicky tentang menyaners, Mbak. Bentar ya. Oke. Ini tak tutup dulu pakai warna putih ya, Mbak. Jadi biar Surprise. Nah, oke. Ini dulu. Tolong dimatiin. Nah, ini menyaners nih. Tolong dimatiin. Ya, Pak Dedi dari Jakarta aja datang, Mbak. Jauh-jauh ngapain? Tuh, sebanyak itu, Mbak. Sampai keluar-luar loh. Percaya anakku. Salah punya sepuh. Ini komandannya yang tidak kecil ini. Oh, yang tidak kecil. Teman-temannya yang tidak kecil, Mbak. Oh, Mas Aris. Pusat. Kita dikatakan Pak Saiful orang pusat, Mbak. Orang pusat, Mbak.
Enggak lahu, Mahendra. Oke, Mantap, gitu, ada sekitar berapa gitu mas? dulu ya. 30-an lebih ya? 30-an lebih ya mas Tapi ya? itu masih ada lagi nih yang di sini nih. Nah, ini Mas masih itu ada tuh lagi yang ibu-ibu. Terus ini hmm, itu ada lagi tuh yang lagi main HP. Itu ada yang kepala sukunya ini lagi tidur. hmm. Itu nanti Dan bermalam di situ atau gimana mas? Segitu banyak orang. nggak tahu. Suruh Ya, pulang mas. cukup ya, gitu aja ya. Oke, oke. Thank you mas. Oke Mbak Omeng bisa diakhiri Mbak. Baik kalau benten Kang Arso purnane ijelat kita dinten menika matur nuwun ingkang nuwun dening Kitunggu Jati Jaya Amung-Rogo utawi Sang Hyang Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun aku medar sedaya Gusti Kawula kang ngambar gandhanipun tansah andala kayong pangsi angkemipun sedaya kang dumadi tansah suka anggoranipun kang kula suba sagem rasa suka harjo kastawa kang karuning jagat raya. Yang menyangka ini semua cuma dongeng. Sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nih Mak ARC. Saya mengakumin Pak Jo, Mas Agung Bimo Sutejo, dan Mbak Vicky Ananda. Jangan diingat tiap Rabu. Jangan diperhatikan untuk waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam menyang. Salam Ojo Pertoyo. Siapa saya ya?